Eh, syukron ya. Syukron. Laqad sajjala al-Zoom. Nahnu nastamir. Antum laqad wazza'tum al-muqaddim wa hal sahih likulli al-muqaddim faqat syakhsun wahid li likulli at-taqdim ya akhi ya ikhwah au ya mas'ul muhadarah. Ana qara'tu al maqalah wa ara al-ism fi al-maqalah faqat ismun wahid. Hal likulli al-fariq faqat syakhsun wahid ya ikhwah. Tafadhal. Seperti Azuniko ya. Hal anta wahdak nah, satuqaddim. mana anak hadis. Idan Oh maaf, saya lupa dinonaktifkan. Ya, tafadhal. hakikatan yani al-firaq al-ukhra hunaka syakhsan au thalath thalatha ashkhas. Mm-mm. Ana la adri limana ismi limana faqat wahdi. Oh, Ana la adri yumkin bisabab hadhihi al-firqa firqa ula. Idan nahnu nuqasim yani ala rohatina saat idan al-mas'ul eh mada ya'muruna bi an numli tabel ala anfusina saat idan fi firqa ula faqat wahdi saat. tayyib. Tayyib, fahimtu. Hal anta musta'id anta tuqaddim Insyaallah, wahdak insyaallah. musta'id wa aidan likulli fariq sayuqaddim marratain yani qabla imtihan nisful fasal wa ba'da al-imtihan nisful fasal. Hal musta'id aidan ya akhi. Ya akhi Zuniko. Mada Ustaz Afan? Idan likulli fariq sayuqaddim marratain. Marrah Oh, qabla marrotain. marratain. Marrah qabla marrah wahidah qabla imtihan nisful fasal, yakni imtihan UTS. Wa marrah ukhra ba'da UTS. Hal musta'id aidan anta satuqaddim Atau marrah. mungkin ba'din sa as'al au atlub ila al-mas'ul li mada likai hunaka al-murafiq set li ba'din Tayyib. Ya, fil naam. Ya, fi hadhihi nam. al-muqabalah la mushkilah anta tuqaddim wahdak. Walakin ba'da dhalik rubbama na'am sahih ana muwafiq anta tatakallam al mas'ul hal hunaka sahib bisabab kaifa naqul fariq wa adaduhu wahid. Tayyib ya akhi, nahnu wa ana uh, saukif saukif al kashful hudur ya ikhwah. Saya akan memberhentikan ini. Sanuqif kashful hudur. Ana ufattish. Naam Izzah Hafsah Az-Zuniko limada la taktub ya akhi. Kata betul set kelas. Khalas. Walakin limada. Oh nah. Oh, lama ya. Lama set. Lah, Naam. iya. Au rubbama bati. Ladi. Syabakah. Oke. Zuni Hafsah maujud. Hafsah. Hafsah Rizka Izzah ya. Izzah Hanan hum ghaibun. Putri Muhammad Abdurrahman Muhammad Muhammad Adam Ajis Putri Nur Rahma
Dia, Aliyah, Nabila, Nadia melatih. Al-asma allati dzakartuha hum ghaibun. Ya, ini saya nonaktifkan. eh Ahlan wa sahlan Ustadz Aceng, afwan anak sabak tukum ya Ustadz. Putri Nabila Nadia. Oh, nah, taib ya. Taib, taib. Syukran wa afwan ana sa'uqif kashful hudur al-an. Kaifa ya'ni? Mm-mm. Oke, taib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahnu kullukum yani mu'dhamukum laqad hadaru fi al-fasl, fasl Zoom. Nahnu nabda ad-dirasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qabla nabda ad-dirasah ya ikhwah, nahnu naqra surat al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukran jazilan. Atamanna hadhihi al-dirasah an tamurra jayyidah wa nahnu insyaallah nabda fi al-maddah al-ula wa hadhihi sayuqaddimuha akhi Zuniko Anggriawan. Tafadhal alaihi mashkuran. Silakan akhi langsung saja ya. Wa lil akharin antas tami'u jayidan. Naam, syukran ala fursati. Izin share screen. Nah, Ya, bismillah. Alhamdulillahil alil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi li ni'amil wasi'atil ghazira wal hikamil bahiratil katsira. Tsumma salatu ma'assalam min daimi ala rasulil qurashil khatami wa alihi wa sahbil abrari al haizi martibal fakhari amma ba'd. Eh, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita banyak nikmat ya, sehingga kita bisa bertemu kembali di mata kuliah Nahwu pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya selamat pagi Alhamdulillah ya Ustaz Prof. Aceng dan Ustaz Hambali. Kemudian selamat pagi juga kepada rekan-rekan mahasiswa dari kelas C. Ya, jadi insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang maf'ul mutlak. Ya, boleh buat teman-teman yang ingin mencatat ya disiapkan eh, alat tulisnya gitu untuk mencatat. Nah, kita mulai dari pengertian ya. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ialah isim atau kata benda yang dibaca nasab yang berada pada urutan yang ketiga dari tasrifannya fiil. Ya, dari tasrifan fiil dia ada di urutan ketiga. Maf'ul mutlak juga isim yang dibaca nasab dan bertujuan untuk penegasan dan penjelasan jenis serta jumlah perbuatannya. Nah, ini pengertian secara umumnya ini ya maf'ul mutlak. Ya, ini di sini ada contoh.
Nah, ini dari kata-kata yang tadi pada urutan yang ketiga dari tasrifnya fiil. Ya, di sini contoh ada tasrif istilahi ya, tasrif yang ke samping tuh, yang dorobaya ribu dorban fahuwa goribun wadaka madrubun. Nah, di sini maf'ul mutlak letaknya ada di ketiga ya, di tasrif ketiga atau di sini sebagai masdar yang kita ketahui dalam tasrif tersebut. Sama di sini akroma yukrimu ikroman. Nah, maka maf'ul mutlak itu nanti diambil dari masdar ini gitu. Nah, dari pengertian maf'ul mutlak memberi kepahaman bahwa di sini yang pertama maf'ul mutlak berupa kalimat isim. Nah, jadi maf'ul mutlak itu wajib isim ya, nggak bisa dia pakai fiil. Kemudian yang kedua, maf'ul mutlak bertujuan untuk penegasan penjelasan dari fiil, baik jenis maupun jumlah pekerjaannya. Nah, jadi nanti itu fungsi dari maf'ul mutlak ya. Nanti maf'ul mutlak itu tujuannya buat ngegesin sama buat penjelasan dari fiil tersebut. Jadi misalkan maf'ul mutlak itu ngejelasin tentang jenis atau tentang jumlah gitu dari fiil tersebut gitu. Ya nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, dibaca nasob dan dinasobkan oleh amil. Nah, jadi nanti setiap setiap maf'ul mutlak itu nanti bakal dia ada amilnya ya. Jadi nanti ada amil tersendiri buat jadi dia itu dikatakan maf'ul mutlak gitu. Jadi nggak setiap masdar yang nasab nanti maf'ul mutlak. Nah, dia harus ada amilnya tersendiri buat dikatakan bahwasanya dia itu maf'ul mutlak. Itu ya. Terus yang keempat ada maf'ul mutlak tercipta dari masdar yang adalah urutan ketiga dari tasrifnya fiil. Nah, ini tadi yang saya bilang sini ya, ketiga dari tasrif fiil istilahi. Kemudian maf'ul mutlak ialah isim mansub yang dilafalkan untuk tiga keadaan. Nah, nanti tiga keadaan ini nanti akan saya bahas ya. Oke, kita masuk ke amil nasab. Nah, yang tadi saya bilang kalau maf'ul mutlak itu eh, bakal ada amilnya yang bisa menyebutkan maf'ul itu dikatakan maf'ul mutlak gitu. Jadi ada amil tersendiri ya. Nah, pertama di sini ada fi'il tam yang mutasorif. Nah, fi'il tam mutasorif. Nah, ini kita udah belajar juga tentang fi'il tam atau fi'il nakis ya di nahwu sebelumnya. Ya, fi'il tam kata kerja sempurna yang ada di tasrif. Maksudnya bukan fi'il nakis dan fi'il jamid. Jadi maksudnya fi'il tam itu kayak doroba ribu dorban. Jadi yang dia tuh bisa ditasrif yang bisa ditasrif istilahi ya. Kan kalau fi'il nakis itu contohnya kayak kana atau amsa, asbaha. Nah, itu kan cuman bisa ditasrif sedikit gitu ya, nggak full. Cuman karena ya kunu kaun gitu. Jadi kayak karena jauh sohwan. Nah, itu adalah fi'il nakis ya. Nah, jadi di sini fi'il tam yang mutasorif tuh dijadiin amil untuk menjadi tempelannya atau temennya maf'ul mutlak. Nah, di sini maf'ul mutlaknya ada di dorbatain ya. Dorob tuh kalban dorbatain. Nah, di sini kalban di sini sebagai maf'ulun bih ya, teman-teman maf'ulun bih. Kemudian di sini ada dorbatain sebagai maf'ul mutlaknya. Nah, mungkin sedikit sebelum ke pembahasan yang ini ya sambil menjelaskan cara membuat maf'ul mutlak itu sendiri. Ya, jadi maf'ul mutlak itu sendiri itu biasanya dibuat dari fiilnya itu sendiri gitu. Jadi misalkan kita mau buat fiilnya itu di sini doroba. Nah, kita pakai maf'ul mutlak itu dari masdar doroba. Ya, kan di sini ada dorbah ya, dorbatan. Dorbatan itu kan masdar dari doroba atau dia tasrif ketiganya dari fiil doroba. Nah, maka ini dorbatan ini bisa dijadiin maf'ul mutlak ya. Jadi kita contoh di sini dorob tu kalban dorbatain. Nah, di sini kenapa dorbatain? Karena dia dua kali pukulan. Kalau misalkan sekali pukulan dia bisa dorbatan gitu. Jadi itu adalah maf'ul mutlak contoh yang di fi'il mutam mutasorif ya. Nah, di sini yang tadi saya maksud di sini adalah fi'il tam mutasorif itu sebagai amil ya. Maksudnya apa? Jadi
dalam konteks maf'ul mutlak itu kita nggak bisa bilang itu maf'ul mutlak kalau nggak ada amilnya gitu. Contoh, di sini kita cuma ngomong dorbatain gitu, misalkan dorbatain doang. Nah, itu kan nggak ada amilnya di sini ya. Nah, maka itu nggak bisa disebut maf'ul mutlak gitu ya. Nah, karena di sini ada amilnya, maka dia bisa disebut maf'ul mutlak. Itu dari fi'il tam yang mutasarrif. Kemudian di sini amilnya juga masdar. Nah, di sini ada masdar yang nemenin maf'ul mutlak itu sendiri. Ya, contohnya aji betu min dorbika dorban syadidan gitu. Ya, di sini maf'ul mutlaknya mana? Nah, maf'ul mutlaknya nih yang dorban. Nah, ambilnya ya dari dorbika ini. Ya, dorbika ini kan dari doroba juga gitu. Ya, dia masdar sama nih dorban juga masdar. Nah, kalau misalkan bentuknya kayak gini, ya bentuk kalimatnya kayak gini, maka dorban di sini bisa disebut maf'ul mutlak. Ya, karena dia ada ambilnya berupa masdar di sini. Tadi diingat lagi ya buat pembuatan maf'ul mutlak itu biasanya kita ambil dari fiil yang bakal kita buat. Contohnya dari doroba ya, berarti maf'ul mutlaknya dari masdarnya doroba gitu. Ya, jadi ini masdar kayak gitu ya. Maksudnya ambil nasab yang masdar, contohnya kayak gini nih, ada temennya sendiri. Terus yang ketiga isim sifat. Ya, isim sifat itu kalau teman-teman mau belajar lagi ya, itu nanti ada isim fa'il, isim maf'ul dan lain-lain. Nah, itu masuk isim sifat. Nah, nanti isim sifat itu masuk ke salah satu amil nasab. Amil nasab dari maf'ul mutlak itu sendiri gitu. Jadi di sini isim sifat yang saya kasih contoh ada dorib ya. Ana doribu zaidin dorba abihi. Nah, jadi karena ada dorib ini kita bisa masukin maf'ul mutlak di sini nih. Dorba abihi. Itu jadi maf'ul mutlaknya sendiri gitu. Nah, itu amil nasab ya, teman-teman. Jadi eh, diingat kembali tanpa adanya amil nasab ini, maka maf'ul mutlak itu nggak bakal terjadi ya. Jadi mungkin nanti ada pembahasan sedikit pengecualian ada maf'ul mutlak yang mana dia itu nggak ada amilnya. Nah, nanti di situ bakal saya bahas, itu ada pengecualian. Bukan pengecualian sih, tapi kayak ya itu bisa bisa kita sebutkan maf'ul mutlak tapi nggak ada amil nasabnya gitu. Nanti di pembahasan berikutnya. Oke. Tadi kita udah bahas tentang amil ya. Sekarang keadaan maf'ul mutlak. Ya, keadaan maf'ul mutlak. Itu eh, sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan juga, di situ ada tiga ya. Nah, tiganya apa aja? Nah, di sini nih tiga keadaan maf'ul mutlak itu bisa dipakai gitu. Yang pertama, untuk menegaskan sebuah perbuatan. Ya, contohnya nih, hafiztu ad-darsa hifdzan. Ya, ya, ingat ya, di sini maf'ul mutlak sama kayak amilnya ya. Dia diambil dari masdar amilnya ya. Hifdzan, hafiztu darsa hifdzan. Nah, itu di sini artinya aku sudah menghafal pelajaran tersebut dengan sangat hafal. Nah, jadi kalau kita mau memakai maf'ul mutlak bisa tuh. Hafidtu darsa hifdzon. Kayak kita pengen ngomong, ini saya benar-benar hafal nih. Saya udah ngafal pelajaran, benar-benar hafal. Nah, cara pembuatannya gitu. Hafidtu darsa hifdzon. Ya, mungkin kita pakai contoh lain. Kan saya udah makan makan apa ya? Misalkan saya udah makan nasi, ya bener-bener makan gitu. Kita berarti akal tuh arruza aklan gitu. Itu buat penegasan ya. Jadi kita pakai masdar dari eh, ambilnya itu sendiri. Itu yang pertama buat penegasan, yang kedua untuk menyatakan bilangan perbuatan. Ya, dorob tuhu dorbatan. Ya, aku memukulnya dengan satu kali pukulan. Nah, di sini sama nih. Kita pembuatan maf'ulnya kan kayak harus ngambil dari amilnya ya, dari fiilnya itu sendiri. Nah, mungkin di sini ada perbedaan antara hifdzan sama gurubatan. Ya,
Maksudnya gimana? Jadi gimana sih cara kita membedakan ini untuk menegaskan nih, ini untuk menyatakan bilangan perbuatan gitu. Nah, jadi ini balik lagi ke mufrodat yang kita hafal ya teman-teman. Ya jadi masdar itu kan nggak cuma satu ya. Contoh kayak dari doroba aja ada dorban, tadi kan kita udah bahas sebelumnya. Terus ada dorbatan. Nah itu pasti masdar itu sendiri punya kegunaan masing-masing gitu ya. Maksudnya kayak dorban ya untuk pukulan aja gitu. Terus di sini dorbatan itu biasanya dipakai buat kalimat buat apa sih bilangan gitu ya. Misalkan sekali sekali pukulan dorbatan, terus dua kali pukulan dorbatani, tiga kali pukulan salah 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 dorobat gitu. Nah, jadi gimana caranya kita bisa membedakan ini untuk masdar penegasan, untuk menyatakan perbuatan itu balik lagi ke mufrodat yang kita punya gitu. Terus ada lagi keadaan yang terakhir untuk menyatakan jenis atau sifat perbuatan. Nah, di sini sama ya kita harus di sini ada contoh man kharaja minas sultani shibron mata mitatan jahiliyatan. Nah, di sini artinya nih, barang siapa yang keluar dari ketaatan seorang pemimpin sejengkal saja lantas ia mati, maka matinya laksana kematian jahiliyah. Nah, ini kan menyatakan jenis atau sifat perbuatannya. Jadi sekali lagi di sini kan ada maf'ul mutlaknya itu mitah. Nah, gimana caranya kita bilang itu sebagai jenis atau sifat perbuatan? Maka balik lagi dari masdar itu sendiri ya. Kita sejauh mana paham atau hafal masdar-masdar dan arti dari masdar tersebut. Jadi baru kita bisa bilang, oh masdar ini buat menyatakan sifat atau jenis perbuatan. Gitu ya. Jadi itu keadaan maf'ul mutlak ada tiga. Oke, sekarang kita lanjut ke macam-macam maf'ul mutlak. Nah, di sini yang saya rangkum itu ada dua ya. Pertama ada masdar lafzi, ada masdar maknawi. Nah, ada dua. Ya, yaitu masdar lafzi dulu. Yang pertama yaitu bila mana lafaznya masdar sesuai dengan lafaznya fiil. Ya, kita kasih contoh di sini ya. Kotal tuhu kotlan. Nah, ini yang tadi saya bilang cara pembuatan masdar cara pembuatan maf'ul mutlak itu harus mengikuti amilnya ya. Di sini kan amilnya kotal tuhu kotlan. Nah, di sini diambil dari masdar kotala. Nah, kenapa dia dikatakan lafzi? Nah, karena maf'ul mutlak itu sendiri eh, apa namanya diambil dari amilnya gitu. Jadi secara lafat itu dia sama kotala kotlan, kotala kotlan kayak gitu. Itu makanya disebutkan masdar lafzi. Kemudian di sini yang kedua ada masdar maknawi. Nah, ini juga salah satu cara pembuatan maf'ul mutlak ya. Nah, jadi ada tambahan nih. Kalau tadi yang saya bilang masdar cara pembuatan maf'ul mutlak itu harus seperti masdar lafzi aja. Nah, ternyata di sini ada tambahan nih ya, teman-teman. Jadi ada namanya masdar maknawi. Nah, jadi yaitu bila mana masdar sesuai dengan artinya fiil, tetapi tidak sesuai dalam lafadznya. Nah, kita kasih contoh. Jalas tuh qu'udan. Nah, di sini jalasa sama qu'ada itu artinya sama-sama duduk. Nah, jadi kita bisa buat maf'ul mutlak itu dari dua kata itu. Nah, nanti masuknya ke masdar maknawi atau masdar yang maknanya sama. Ya, jadi di sini makanya di sini kata-katanya beda ya. Jelasnya sama kok ada. Jadi yang sama itu artinya. Contoh satu lagi kumtu wukufan. Ya, sama ya. Ini walaupun artinya ya sama ya. Artinya kumtu wukufan. Jadi saya berdiri dengan sungguhnya. Jadi dia secara makna sama ya. Secara makna sama, maka disebut dia masdar maknawi. Oke, itu ya macam-macam dari maf'ul mutlak.
Ya, kita bisa buat maf'ul mutlak itu sendiri dari dua cara ini nih. Ya, masdar lafzi sama masdar maknawi. Oke. Selanjutnya ada hukum maf'ul mutlak. Ya, hukum maf'ul mutlak. Sini yang bisa saya rangkum ada tiga ya. Yang pertama, maf'ul mutlak itu wajib dibaca nasab. Nah, namanya maf'ul, ya, setiap maf'ul itu biasanya bukan pasti dibaca nasab ya. Wajib dibaca nasab. Contohnya itu musri'an isro'an awiman gitu ya. Nah, di sini ini ya, isro'an ini sebagai maf'ul mutlak. Ya, karena dia masdar dan ini amilnya nih musri'an gitu ya. Dia wajib eh nasab. Nah, kalau di sini kita lihat contoh di sini ada tiga nasab nih, tapi nggak bisa dibilang semuanya itu maf'ul mutlak. Ya, karena di sini ada kedudukan sendiri kayak musri'an ini apa namanya bisa disebut maf'ulun bih kedua ya, ra'aituhu musri'an isro'an aziman. Ya, di sini juga bisa disebut sifat dari isro'an itu sendiri. Jadi eh, maf'ul maf'ul mutlak itu wajib dibaca nasab. Ya. Kemudian yang kedua wajib jatuh sesudah amilnya. Ya, andai untuk menguatkan apabila untuk menyatakan jenis atau bilangannya maka boleh jatuh sesudah atau sebelumnya. Nah, contoh ijtihada ijtihadta ijtihadan hasanan gitu. Jadi intinya harus ada amilnya gitu ya. Kayak di sini isro'an amilnya musri'an gitu. Jadi nggak bisa ro'aituhu isro'an, ya harus ada amilnya gitu. Karena di sini dia belum ada eh, yang dia itu bisa menjelaskan yang mana gitu. Ya, di sini kan isro'an menjelaskan yang musri'an ini kan, menegaskan. Nah, kemudian yang ketiga, amil maf'ul mutlak boleh dibuang andai maf'ul mutlak tersebut menyatakan jenis atau bilangannya dan pun ada korinah atau hubungannya yang mengindikasikan amil tersebut. Dalam artian menjadi jawaban dari suatu pertanyaan. Oke, tadi yang aneh bilang, yang saya bilang eh, terkait maf'ul mutlak itu kan wajib ada amilnya ya. Nah, di sini boleh teman-teman mau buat maf'ul mutlak itu tanpa amil. Nah, tapi ada syaratnya. Ya tadi itu harus ada korinah atau hubungan. Nah, nih contohnya nih. Contoh di sini cuman ijtihadan hasanan, ijtihadan hasanan. Nah, ini kalau nggak ada terkaitan sama kalimat lain, itu dia nggak boleh, nggak bisa jadi maf'ul mutlak karena dia nggak punya amil. Ya. Nah, makanya di sini kata ijtihad dan hasanan ialah jawaban dari pertanyaan kaifa ijtihadta gitu. Jadi ini ijtihad dan hasanan itu ada koordinatnya, ada hubungannya sama kaifa ijtihadta gitu. Jadi karena ada hubungan maka ijtihad dan hasanan doang ini bisa disebut maf'ul mutlak gitu. Ya mungkin dari saya sekian ya pemaparan pada hari ini, mungkin dibuka sesi tanya jawab atau gimana Ustaz? Iya, naam, tanya jawab langsung. Oke. Eh, ya bu kepada teman-teman apabila ingin bertanya ya dipersilakan untuk tiga penanya aja ya. Afwan, Ana izin bertanya. Ya silakan Ukti. Sebelumnya saya minta maaf buat Okem karena sedang tidak kondusif. Jadi gini, kalau misalnya yang di maf'ul mutlak yang menyatakan perbuatan itu kan yang tadi contohnya hafitu adarsa hifzon. Kalau misalnya ditambahin hafitu adarsa hifzon hasanan itu boleh atau enggak? Oke, langsung dijawab aja kali ya. Ya. Ya, hibun hasanah itu boleh ya Ukti. Jadi nanti hasanan itu menjadi
sifatnya dari hifdzon itu sendiri gitu, kayak maksudnya lebih menegaskan lagi gitu. Ya kayak hafid tuh hifdzon hasanan gitu. Bisa boleh boleh aja itu. Jadi ada takkid dari maf'ul mutlak itu sendiri. Berarti dia masuknya ke perbuatan atau ke sifat? Ke perbuatan tetap ya? Iya, Apa ke gitu? perbuatan ya kan dari hifdzonnya itu. Oh, oh iya iya. Makasih. Ya, tapi itu kedudukannya masuknya ke sifat ya, sifat dari hifdzon. Kalau mungkin dari kalau salah mungkin ada correction dari Ustaz, nggak apa-apa. Udah terjawab, Uhti Alia Jahra. Siap, sudah. Terima kasih. Oke. Ukti Lutfiah, silakan ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya mengenai keadaan maf'ul mutlak yang menyatakan jenis atau sifat perbuatan itu bisa nggak dikasih contoh lain yang mungkin agak lebih mudah ya. Terus yang keadaan maf'ul mutlak yang menyatakan jenis atau sifat itu setelah apakah setelah maf'ul mutlak itu harus ada sifatnya, benar-benar harus ada sifat. Terus aneh lihat di YouTube juga gitu tentang maf'ul mutlak itu di bagian untuk jenis, untuk menyatakan jenis atau sifat perbuatan itu bisa dua, sifat sama mudhof ilaih. Apakah sama gitu, maksudnya pembelajarannya emang di dalam jenis perbuatan itu ada dua, ada sifat, ada mudhof ilaih. Paham gak maksudnya? Ya, insya Allah nangkap sih ya. Oke, yang pertama dulu ya. Contoh dari sebenarnya tadi yang dicontohin sama Zahra itu bisa masuk ke sifat juga ya, karena itu kan penegasan sekalian penegasan ke sifat gitu. Jadi mungkin tadi contoh dari Hafidhud Darsa Hifdzun Hasan itu bisa masuk ke pembuatan sifat juga tuh. Yang pertama, terus yang kedua bisa nggak dia itu apa tadi, mudhof ilaih sama apa? Iya, mudhof. Oh, sama bukan mudhof. Ya itu bisa ya. Tadi kan ada contoh juga nih dari sebentar ya. Mungkin boleh lihat PPT-nya lagi tadi di Ana 2000 Zaidin Dorba Abihi. Nah, itu kan eh, ada di Amil Nasub kalau mau lihat ya di PPT tadi. Itu mudhof ilaih ya. Dorba Abihi itu kan mudhof ilaih. Jadi bisa juga nggak mudhof ilaih ya, ini yang tadi mitatan jahiliyah kan bukan mudhof, bukan mudhof ilaih. Jadi bisa juga gitu buat dipakai ke maf'ul mutlaknya itu gitu. Jelas gak? Jelas. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Silakan kembali nih buat teman-teman yang ingin bertanya ya. Apa izin bertanya lagi, Anggri? Berarti Yuk. kalau misalnya mudah-mudah play kan yang tadi kan 2000 Ana 2000 Zaidin ya. Berarti kalau misalkan Zaidin di sini kan maf'ulun bih ya. Berarti kalau misalnya nama itu harus majrur ya. 2000 Zaidin. Berarti kalau Ahmad 2000 Ahmadin. Apa gimana? Beda dong. Kalau Ahmad itu dia nanti masuknya ke apa ya? Mamnu minas shorof, karena belum belajar sih kita. Jadi Ahmad itu nggak bisa tanwin. Kalau Zaid kan bisa tanwin. Oh, berarti berarti nggak semua nama. Oh ya. Oh, berarti nggak semua nama di ketika maf'ulun bi dia kasroh. Iya, Di tuh. Oh, oh maksudnya ini maf'ulun bihnya. Berarti iya. bisa 2000 Zaidan gitu. Enggak kan kalau kalau Zaidan kan nggak mungkin. Soalnya kan itu dia maf'ulun bi. Kalau Zaidun Dia mudhof berarti ilaih. Hmm. kalau misalnya doroba Zaidun berarti nggak bisa. Kalau 2000 Zaidun. 2000 Zaidun nggak bisa. Ya kan tuh mudhof ilaih kedudukannya di situ. Eh, tapi kan Zaid itu di sini nama. Iya, De, emang kenapa kalau nama? bukannya nama itu nggak bisa ya? Apa bisa? Bisa dong. Oh, kecuali Ahmad. Ya kecuali
dia kan di sini kedudukannya kan 2000 Zaidin tuh Zaidin di sini jadi mudhof mudhof ilaih ya. Nah, Ya mudhof ilaih itu bisa aja kasroh, pasti kasroh. Kecuali Ahmad oh, atau eh, Ismail itu kan mamnu minas shorf dia. Maka oh dia berarti kalau Aisyah, Aisyah, Aisyah iya sama eh iya Aisyah itu. ya. Terima kasih. Oke. Mungkin karena udah 3 pertanyaan yang saya cukupkan aja Ustaz ya. Tapi akhi, Afwan, tadi saya ke belakang ada urusan. Eh, eh. Tadi tiga hunaka salasat as'ila min Alia Zahra Lutfia wa Wahid akhir min aina. Wahid Marroh Aliyah Alias, Marroh Ustaz. Man hiya? Aliyah Naam Alia Zahra, summa Lutfia wa al-baqi man. Wahid Akhor Aliyah Maratan Ukhra Ustaz. Iya atas Al Marroh. La, salasat ashkhas yani. Oh, salah Laisa satu sos. as'ilatan. Nah, oh, Nah, jadi satu lagi ya teman-teman yang nah, mau nah, tanya. malal aqal salasa. Wa walakin idza hunak ashkhas akharun turidun la yani la tamna ya akhi, la tamna. Oh, nah, ya. Udah mungkin buat Nah, teman-teman yang mau bertanya silakan lagi ya. Mau bertanya. Ya boleh Fatimah silakan. Ya, terima kasih izin bertanya. Tadi di bagian hukum maf'ul mutlak itu nomor 2 ada wajib diletakkan sesudah amil untuk menguatkan. Sedangkan untuk menyatakan jenis atau bilangan maka boleh boleh jatuh sesudah atau sebelumnya. Terus berarti maf'ul mutlaknya tuh sebelum amilnya gitu. Itu boleh nggak dikasih contohnya? Gitu aja. Terima kasih. Oke, buat yang sebelumnya berarti ya. Iya. Sebentar ya mikir dulu. Eh, Mungkin dari saya belum dapat ya contohnya karena saya belum nyiapin juga itu yang contoh sebelum ini ya. Mungkin eh, nanti kalau ketemu deh insya Allah disampaikan lagi. Mungkin dari Ustaz Hamilnya ada tambahan ke Ustaz terkait ini Ustaz. Apa nanti Ustaz? Contoh maf'ul mutlak yang terjadi sebelum amil. maksudnya bagaimana ya? Jadi kan amil amil itu kan ini Ustaz ya ada 3 Ustaz. Jadi maf'ul mutlak itu terletaknya sebelum amil. Kalau tadi yang saya sampaikan itu kan setelah amil semua kayak uh, ijtihad tuh ijtihadan gitu kan setelah Mm-mm. ambil. Nah, ini karena di sini saya nyampein ini sih belum belum nyari juga ya karena yang sebelum amil jatuh sebelum amil itu Hmm. Apakah ada teorinya dulu dari Akhi Zuniko? itu itu dia saat anu belum belum nyari sih yang ini yang sebelum amil itu Oke 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 ya sementara atau di keep dulu aja kali setiap depending dulu. Iya iya. dulu ya. Mm-mm. Ya mungkin itu ya Fatimah nanti nanti dulu dicari dulu gitu. Ya, oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang ingin bertanya.
Cukup ya? Ya mungkin dicukupkan ya karena dari teman-teman udah nggak ada yang mau bertanya lagi. Mungkin sekian dari saya. Syukron ala kulistimaikum wahtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya syukran jazilan ala Zuniko ya. Ismuka Farid yani Zuniko. Min aina hadal ism ya akhi? Min walidayya, Ustaz. Naam, rubama Ada lah, ada, Ustaz. walidaika yani walidaka istalhama min ayyi balad wa min ayyi asaqafah. Lah, يمكن لأن اسم زونيكو هذا يبدو أن هذا الاسم يعني جميل، Ustaz. Keren. Ah, وأنا ولدت في شهر يونيو Ustaz. إذن يمكن oh, العلاقة بين الجميل وولدت في شهر جوني. hmm, tayyib, tayyib. Oh, ya syukran ya akhi. Ya. Eh, awalan urid an ulki ilaikum mada al mada naqul wijhatun nazar atau ra'yi fi taqdim ya. Jadi akhi Zuniko sebetulnya fil haqiqah anta taqaddamta jamilan ya bitariqah al jamilah walakin ana ra'aitu fi maqalatik faqat masdaron wahidan afan limadha anta akhadta min masdarin wahidin ya akhi? لكي يكون سهل. Sebenarnya dari sisi penyampaian sih sudah lumayan lah ya. Tapi dari sisi isi makalah kok bersumber dari satu sumber saja ya. Tidak masalah sih. Tapi selama tidak keluar dari koridor nggak masalah. Tapi jadi nggak begitu luas ya. Bukan luas sih. Lebih ke kekuatan ininya nih, kekuatan argumentasinya itu rendah jadinya. Tapi ya memang karena pelajari sudah maklum, ya jadi insya Allah tidak keluar dari koridor. Yang kedua, itu dari sisi pengertian di awal-awal ya, akhi. Coba tampilkan lagi presentasinya. Yang pertama sekali. Itu kenapa pengertiannya begitu ya? Isim atau kata benda yang dibaca nasab, ini oke lah ya. Yang berada pada urutan ketiga dari tasrifnya fiil. Apakah memang definisinya begini dari referensi itu, akhi? Begitu, Ustaz, dari situnya. Hmm, Hmm. kita gini, sebetulnya definisi ini boleh, tapi harusnya sih masdar ya. Masdar adalah boleh nih. Masdar ini definisinya urutan ketiga dari tasrif fiil gitu ya. Kan masdar dari tasrif fiil doroba yadribu dorban Iya, kaki ya. tapi tadi pas penyampaian Anda sampaikan Mas Dio juga, Ustaz. Iya sih, tapi ini kalau udah dicatat begini ini mah nggak hilang ini. Agak rancu gitu, Ustaz ya. Iya, ini kan akhirnya contohnya tuh masdar ini, bukan maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak itu udah dalam konteks kalimat. Tapi yang akhi contohkan ini memang masdar ini. Doroba yadribu fiil madi masdar. Fiil madi masdar ya. Iya, ini ada satu definisi seperti itu juga.
masdar adalah yang jatuh ketiga dari tasrif fi'il ya. Ada definisi seperti itu, kita bisa tangkap. Nah, ini baru deh yang bawah tuh baru yang pengertian ini akhi ya, nanti koreksi lagi ya. Jangan seperti ini ya. Jadi ini pengertian masdar nih jadinya nih. Oke, tapi yang ininya sih udah oke nih. Kalimat isim iya, penegasan iya, dibaca nasab iya, maf'ul mutlak tercipta dari masdar iya. Nah, cuman dari definisi kesininya nih akhi ya. Jadi ini juga nih rincian ini nih jadi bikin konslet otak kita itu ya. Ini apa maksudnya dari atas ini nih? Maksudnya pengen menjelaskan satu kalimah yang di dalamnya ada maf'ul mutlak, tapi di sini contoh ini masdar akhi ya. Iya, Ustaz, Afan. Ini Oke. karena ini Ustaz, jadi kan emang mafhum mutlak dari masdar. Jadi ini kan pengertian ini kan sampai bawah ya Ustaz. Jadi maksud Iya, dari tapi ini dari pengertian maf'ul mutlak itu ini sudah nggak nyambung akhi ya. ya karena masdar dulu ya Ustaz yang dibahas Ustaz. Hmm. Dari pengertian apa harusnya di sini nih dari kalau misalkan dari pengertian maf'ul mutlak, maka di sininya contoh maf'ul mutlak dong. Iya Ustaz, Afan. Sementara ini contohnya contoh masdar nih. Ah, Ya, oke ya. nah Ustaz. Terus yang kedua, yang ketiga, eh iya amil ini ya. Iya ya di sini di amil tadi. Oke, amil benar. Ini cukup mendalam ya. Terima kasih. Jadi amil itu bukan hanya fiil, sementara ini ya kita terserah deh. Eh, Salah satu ya yang menjadi standar kita adalah menggunakan fiil dulu ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman paham ada ternyata amil lagi selain fiil, stop dulu akhi di sini amil nasab. Kalau teman-teman bisa memahami selain fiil, ya bersyukur ya. Bisa juga masdar, bisa juga isim sifat. Tapi ini yang masdar dan isim sifat ini sebetulnya skupnya sudah lumayan mendalam ini. Sudah di tataran alfiyah adanya. Kalau yang di atas ini masih levelnya level amriti dan jurmiyah ya. Tapi kalau ini paham, syukur. Ya kita nanti standarnya di sini aja. Ini sebagai bahan diskusi dan inputan teman-teman ya. Tapi kita pertanyaan-pertanyaan itu di sini saja nih. Jadi amilnya itu dari fiil tam yang mutasorif. Nah, yang Akhi sampaikan tadi ada ngomong-ngomong nakis itu dapat ta'liq dari Ustadz Aceng juga nih. Nah, fiil nakis itu bisa ditasrif penuh juga nakis itu Akhi. Disebut nakis karena dia memerlukan isim dan khobar. Jadi, Oh, Ustaz. oke ya, Ah, fiil lupa. nakis itu maksudnya kana wa akhwatuha itu. Jadi setelah kana itu fiil akhi ya. Kana yakunu kun kan tasrif juga tuh. Kaunan. Kana itu fiilnya eh, apa namanya nakis disebut nakis karena setelah kana itu bukan fa'il ya, tapi apa setelah kana? Isim. Ustaz. Isim, ya isim kana. Jadi terus setelah isim kana itu khobar kana. Jadi harusnya setelah fiil ya fa'il gitu ya. Ini malah setelah fiil, setelah ya isim, setelah fiil malah isim bukan fa'il itu nggak normal. Nah itu nakis ya yang nggak tam. Kalau tam ya harusnya setelah fiil fa'il maf'ul gitu ya. Ini malah isim kana dan khobar kana bukan fiil fa'il maf'ul. Itulah ya yang dinamakan fiil tam dan nakis. Nah, yang yang teman-teman yang Akhi Zuniko sampaikan itu yang dikoreksi Ustadz Aceng itu maksudnya isim ghair mutasarrif ya akhi. Yang tidak bisa tasrif itu adalah isim ghair mutasarrif. Itu tidak bisa tasrif tuh.
Ni'ma, bisa itu ya. Laisa ya. Laisa ya, lisu kan nggak ada. Lis gitu nggak ada. Itu namanya. Nah, laisa itu isim ghairu mutasharrif juga dan nakis juga gitu. Ya, laisa ini. Karena setelah laisa itu apa? Yang penting setelah fiil itu bukan dilengkapi oleh fa'il, itu namanya isim nakis, fiil nakis ya. Lastu ustadzan misalkan, ana lastu taliban. Nah, setelah laisa itu kan tu di situ bukan fa'il tapi isim laisa ya. Toyib itu dari Ustadz Aceng dan Korinah tadi. Korinah itu penanda ya, akhi ya, tanda atau jadi yang akhi sampaikan tadi itu sudah oke. Jadi dalam masdar, sebenarnya masdar ini bagus teman-teman. Maf'ul mutlak ya. Itu dalam bahasa Arab, komunikasi ataupun tulisan itu memiliki gaya bahasa tersendiri. Misalkan ya, hamdan wa syukron lillah. Kan teman-teman bertanya-tanya, kok di awal kata kok berani-beraninya pakai mansub begitu? Harusnya di awal kata itu kan pakai dhammah ya teman-teman ya. Isim di awal kata itu harusnya mubtada ya, alhamdulillah wa syukru lillah, kan harus begitu ya teman-teman ya. Tapi pernah nggak pernah dengar nggak teman-teman? Hamdan wa syukron lillah. Pernah dengar nggak kalau ada orang pidato menggunakan gaya bahasanya seperti itu? Pernah dengar nggak? Halo? Pernah, Ustaz. Nah, itu maksudnya apa? Ada yang bisa membedakan nggak antara alhamdu wa syukru lillah sama hamdan wa syukron lillah tuh? Itu maf'ul li ajli, Ustaz. Siapa tadi yang jawab? Masih Zuniko. Apa coba kalau misalkan komentarnya seperti itu? Ayo teman-teman, ini kita diskusi aja teman-teman ya. Nahnu nunakish. Nahnu fil munaqashah. Tafaddal idza indakum wijhatun nazar. Tahaddasu. Ayo teman-teman, bukan untuk Zuniko aja, yang lain juga boleh. Apa perbedaan alhamdu wa syukrulillah dengan hamdan wa syukronillah? Ini terkait dengan materi kita sekarang ini, teman-teman. Wah, nggak ada nih yang komentar nih. Coba Iva Sabita deh, Iva Sabita. Coba saya ini aja deh, karena nggak ada yang komen nih. Saya panggil aja nih namanya ya. Sama belum paham. Apa? Belum paham, Ustaz. Ah, jangan begitu. Coba dulu deh, usaha dulu. Jangan, nggak mau ah. Coba, jangan jawabannya begitu, karena ini udah nahu berapa ini? Nahu salis, coba. Coba. Ukti. Bagaimana ini? Aduh. Eh, coba Nadia nih, Nadia Umul. Coba ya teman-teman, nggak apa-apa salah juga nggak apa-apa itu. Kita tuh kalau udah berkomentar dan salah itu ingatannya kuat kalau dikasih tahu teman-teman. Daripada diem ya, diem sama sekali. Setelah dikasih tahu juga nanti hilang lagi gitu.
Tapi kalau teman-teman berkomentar, tapi komentar salah dikasih tahu dan menerima itu lebih permanen ya di kepala. Coba tadi siapa? Nadia Umul Khairat, Masya Allah, ismuki Jamil. Ya Ustadz, Nam. Ya, apa perbedaan alhamdu wa syukru lillah dengan hamdan wa syukron lillah? Kalau yang hamdan wa syukron lillah, menurut saya itu ada yang ini materi penegasan yang tadi, Ustadz. Oke, bagus. Terus? Cuman itu, Ustadz. Oh ya, ya terima kasih lah ya. Masih belum oke. Tuh Ustadz Aceng tuh ngebantu tuh akhirnya tuh demi kalian tuh. Coba saya minta lagi ke Fatahila Anwar. Fatahila Anwar ada nggak nih? Kalau nggak nyaut dipanggil ini sama dengan absen. Waduh, Fatahila Anwar nih coba saya kasih waktu 1 menit deh. Apakah ada orangnya di sana? Kalau nggak ada komentar artinya absen ini. Nggak boleh teman-teman ya. Hanya setor Zoom tapi nggak ikut belajar itu sama dengan mengelabui, itu hukumnya haram teman-teman. Oke, ini udah 1 menit nih saya tunggu Akhi Fatahila Anwar ini. Afwan ya akhi. Saya panggil satu lagi yang ikhwan, coba Akhi Abdullah Hammam. Hammam ya. Fadol akhi. Hal tajid al ikhtilaf baina alhamdu wa syukru lillah dengan hamdan wa syukron lillah. Hamdan wa syukron lillah itu seperti yang Ustaz Aceng bantu Ustaz, yang Mm-mm. dibuang amilnya Ustaz. Iya, itu maksudnya. Terus kalau alhamdu wa syukru lillah, Kalau alhamdulillah wa syukron lillah, eh, dia sebagai ini Ustaz, apa? Jumlah isminya gitu ya Ustaz. terus, Alhamdulillah. terus Pokoknya artinya pujian itu dan syukur itu hanya milik Allah gitu Ustaz. Kan hampir benar sih maksudnya, tapi kurang spesifik. Akhi Abdullah, coba usaha sekali lagi deh. Sekali lagi. kalau yang alhamdulillah sama wa syukron lillah Ustaz, Heeh. dia lebih apa spesifik gitu ya Ustaz. Kita ke tata bahasa aja, nggak usah ke makna-makna. Apa, Ustaz? Jadi kalau alhamdulillah itu mubtada, begitu teman-teman. Nah, Oh, ya. iya iya. Iya, isim di awal kata ya mubtada khobar tuh Ustaz Aceng. Ustaz Aceng juga gemes. Ini kan mubtada khobar di Nahwu 2 atau Nahwu 1 ya saya kira ya. Makanya aduh kok ini kan udah Nahwu 3 teman-teman ya. Kalau hamdan wa syukron lillah itu di belakangnya tuh ada amil. Amilnya tuh dibuang. Kalau diwujudkan, ini berbunyi seperti ini. Hamatu hamdan atau ahmadu hamdan gitu. Wa syukron lillah. Gitu ya teman-teman ya. Paham semua? Ini jadi kita mengimplementasikan gejala-gejala di masyarakat menggunakan tata bahasa yang sudah mapan gitu. Ini sama juga dengan wabil walida ini ihsanan. Kok ada ihsanan di sini? Karena ada apa korina ya. Ihsanan ini enggak serta-merta langsung ihsanan, ada fiil fa'il. Nah, fiil fa'il itulah
yang disebut dengan amilnya itu teman-teman ya. Misalkan apa ya? Fiilnya tuh bisa jadi amil tuh amalan ihsanan, bisa begitu. A'malu amalan ihsanan. Kita berbuat baik kepada orang tua. Ya, itu maksudnya ya. Oke, makanya di sini ada korinah gitu. Ini nggak serta-merta begitu. Pasti yang namanya tetap bahasa Arab itu semakin menggunakan bahasa yang mapan, semakin kelihatan fasih gitu, semakin ilmu tata bahasa dan sastranya itu tinggi teman-teman ya. Tapi kalau misalkan masih menggunakan standar-standar aja kayak fi'il fa'il maf'ul mubtada khobar, itu mah biasanya untuk debat-debat di tingkat madrasah gitu. Tapi kalau untuk kefasihan, udah bahasa-bahasa khitobah, bahasa ceramah, bahasa apa diplomat, itu sudah bahasa yang betul-betul si penerima khitobahnya itu, wah ini bener-bener nih orang yang saya ajak bicara ini ilmunya tingkat tinggi gitu-gitu. Nah, syukran misalkan. Oh iya, misalkan kita ngomong syukran. Kan kita kan kalau berterima kasih kan syukran aja kan, nggak ngomong ashkuruka, syukran gitu. Itu maksudnya fiil fa'ilnya atau amilnya itu fiil fa'il itu amil itu maksudnya penyebab si kata itu menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu harus ada amilnya, penyebabnya. Ya, penyebabnya itu fiil fa'il ya, teman-teman ya. Ashkuru itu fiil fa'il, fiilnya syakaro, fa'ilnya ana gitu ya. Kemudian syukron ini adalah maf'ul mutlak ya, teman-teman ya. Nah, Gitu. Ustaz. Kemudian yang masih Ustaz, Ustaz, izin tanya Ustaz. Berarti sama ya. kayak tahiyatan thayyibatan mubarakatan. Naam, hadza Eh, huwa ya akhi Abdullah. Tahiyatan wa apa akhi? tahiyatan thayyibatan mubarakatan. Berarti Tahiyatan asluhu thayyibatan apa lanjut? mubarakatan. Mubarakatan terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya gitu Ustaz. Ya, boleh. Kira-kira itu jenis maf'ul mutlak apa tuh, akhi? Bagus, bagus, bagus. Itu yang sama kayak amil yang dibuang Ustaz. Iya kan? Ustaz. Ya, benar, benar. Kira-kira kita kan bisa memperkirakan itu, teman-teman. Kira-kira apa tuh? Eh, apa sih amil yang dibuang itu? Hmm. Ya, tinggal cari fiilnya aja. Tahiyatan kan itu tahiyah, taf'ilah. Berarti dari hayya'a yuhayyi. Berarti uhayyi'u itu tahiyatan thayyibatan mubarakatan. Ya, itu seperti itu. Ya, fiil fa'ilnya dihilangkan. Nah, fiil fa'il itulah yang disebut dengan amil. Ya, oke. Misalkan eh, apa namanya? Misalkan ya, contoh hmm, Safaro Muhammadun. Safaro Muhammadun. Ini kita kembali ke Nahwu 1 mungkin. Safaro Muhammadun itu ambilnya mana teman-teman? Safaro Muhammadun. Muhammadun. Amilnya. Yang bikin si Muhammad itu Muhammad dibaca Muhammadun itu Safa. Separuh. berarti safaro. Ya, amilnya ini di sini adalah fiil. Nah, itu Ustaz Aceh uhayyikum ya, tahiyatan thayyibah itu berarti
Uhayikum artinya kalau udah uhayikum itu ada fiil, fa'il dan maf'ul. Kemudian langsung tahiyatan sebagai maf'ul mutlaknya. Nah, tahiyatannya itu ditambah thayyibatan. Tahiyatan thayyibatan mubarakatan. Kira-kira jadi maf'ul mutlaknya apa, teman-teman? Kan maf'ul mutlak ada 3 ya, Khizuniko ya. Apa tuh? Masih inget gak? Liaunihi, Ustaz. Ya? Liaunihi. Iya. Apa tuh? Aun apa kan? Aun ada 2. Jadi ada 3, sebutkan dulu. Maf'ul mutlak itu fungsinya ada 3, yaitu pertama, li takkid, Lutfiyah, syukron. Kemudian li Ada adat, wali no. nao. Nah, kira-kira kalau uhayyikum tahiyatan thayyibatan mubarakatan. Kira-kira masuk kemana? Kita memang harus tahu artinya dulu sih ya. Kalau nggak tahu artinya, hanya tahu harokatnya aja, nggak ada rasa, nggak bisa jawab juga. Harus tahu artinya, teman-teman. Jadi kalau belajar nahwu sorof itu harus tahu arti. Dia antara belajar nahwu sorof itu perpaduan antara sistem dan rasa. Ya, jangan mentok di sistem saja ya, teman-teman ya. Rasa juga karena ada makna di sana. Kira-kira apa nih Lutfiah dan Abdullah dan teman-teman Rizka nih? Rizka kayaknya sudah siap. Litakid. No. Ditakid. Ya, Mau. alasannya apa akhir Rizka litakid? Waduh, Ustadz Aceh ngasih bocoran lagi nih. Ustadz Aceh nggak tahan. Itu sifat bukan sih? Itu linau lah, jelas. Kan ditambah. Yang bagaimana tuh tahiyahnya itu? Yang bagus, yang berkah. Kalau litakid itu nggak ada lanjutannya. Misalkan hanya uhayyikum tahiyah. Nggak ada lanjutannya, itu litakid, teman-teman ya. Atau uhayyikum. Nah, karena ada sifat tuh. Tapi kalau misalkan uhayyikum tahiyataini, nah baru li adad. Oke. Oke, teman-teman ya. Tapi kalau berhenti di uhayyikum tahiyah, itu berarti li takkid gitu ya, teman-teman ya. Oke. Eh, tam dan nakis sudah. Kemudian yang terakhir tadi pertanyaan bagus juga. Ada nggak sih maf'ul mutlak didahulukan dari amilnya? Ya, tadi saya juga pertegas ke Zuniko. Maksudnya apa ini? Ya, maksudnya misalkan hamdan, baru kemudian Ahmadullah. Boleh nggak seperti itu? eh saya lupa-lupa ingat ya, kayaknya boleh. Tapi nanti PR untuk Aki Zuniko ya, dan juga saya sendiri akan mencari contoh seperti itu. Saya kira di apa namanya di buku Mustafa Al-Ghalayini Jami'ud Durus pasti ada deh. Iya, tapi rata-ratanya sih hanya apa namanya rata-ratanya tuh kalau maf'ul mutlak itu sudah disebutkan, biasanya nggak diikuti oleh amil. Amilnya dibuang aja dalam artian. Saya saya belum pernah menemukan contoh semacam ini. Tapi kalau contohnya fi'il fa'il maf'ul, nah ya maf'ul kan boleh didahulukan dari fa'ilnya atau didahulukan dari fi'il fa'ilnya atau amilnya. Saya kira terjadi juga ke maf'ul mutlak. Tapi contohnya jarang terjadi karena buat apa menampilkan amilnya? Padahal eh, dari sisi dari sisi kaidah ya udah buang aja sih. Ngapain disebut-sebut lagi kan? Gitu. Tapi saya kira bisa ya. Misalkan syukran ashkuruka.
gitu. Syukron ashkuruka juga begitu. Oke, ya itu dari saya teman-teman. Terus apa lagi ya yang ingin saya sampaikan? Sebetulnya pembahasan maf'ul mutlak ini lumayan agak mendalam sekali, tapi kaitannya itu dengan ini teman-teman, dengan amilnya itu, ya dengan amilnya itu. Nah kita soalnya pembahasan amilnya ini cukup mendalam ya, jadi udah cukup sampai di sini saja, cukup namanya memahami maf'ul mutlak dari amil itu sudah luar biasa ya, karena ini kan pembahasan pertama untuk teman-teman tentang maf'ul mutlak. Nanti teman-teman bisa membaca secara mendalam. Kalau saya sarankan sih teman-teman tuh jangan takut membaca kitab kuning ya, kayak semacam Amriti Alfiyah atau buku atau kitab Jami'ud Durus nih seperti ini teman-teman nih. Saya selalu kalau nahu tuh berpatokannya ke Jami'ud Durus. Jami'ud Durus itu seperti Alfiyah sebetulnya, tapi dalam bentuk deskriptif ya. Kalau Alfiyah kan bentuknya apa? Syair. Ya ini teman-teman. Iya, ini gampang sekali dibacanya, enggak seperti kitab kuning, karena ini dibuat tahun 1900-an kayaknya. Udah abad modern. Boleh minta gak, Ustaz? Oh iya boleh. Ini saya udah kirim di LMS juga ini. Sama bukunya Ustadz Aceng. Iya, ada. Ada kan? Jadi teman-teman tuh diperkaya. Jadi ya bukunya Ustadz Aceng itu eh, sebagai pintu gerbang memahami maf'ul mutlak dengan mudah. Nah, teman-teman bisa dalami lagi sendiri gitu di sini nih maf'ul mutlak. Nah, tuh. Maf'ul mutlak adalah masdar. Tuh masdar yang disebut itu enak ada harokatnya tuh kalau dia fiilnya tuh fiil apa tuh? Fiil pasif. Naibul fa'il ya. Yudkaru ba'da fi'lin min lafzihi ta'kidan li maknahu au bayanan li adadihi au bayanan li nau'ihi. Nah, ini au badalan min talaffuzi bi fi'lihi ini sudah lumayan rumit nih teman-teman nih karena sudah seperti seperti sastra, masuk ke sastra ini au badalan min talaffuzi. Ini udah terlalu dalam ini. Saya juga agak pusing mendalami ini nih. Nah, teman-teman cukup di sini saja dulu. Ya. Ini saya yakin Mustafa Al-Ghalayi ini mengungkapkan ini tidak lain karena Alfiyah menyebutkan ini ya. Nah, teman-teman nih mungkin satu hal dari saya nih, teman-teman nih, sebagai inputan wawasan. Ada lagi namanya, jadi ada masdar dan isim masdar. Ya, masdar dan isim masdar itu dua-duanya isim-isim juga. Tapi ada istilah khusus. Teman-teman jangan terkecoh ya, apakah masdar itu isim? Iya. Isim masdar juga isim, tapi ada penyematan isimnya tuh nempel di situ gitu ya istilahnya tuh. Istilah isim masdar. Jadi isim masdar dan masdar itu sama-sama isim, teman-teman ya. Nah, isim masdar itu digunakan di sini di maf'ul mutlak ini. Itu antara fiil dan masdarnya nanti itu beda dari sisi bentuk, beda dari sisi bentukan. Misalkan ya, berwudu itu bahasa Arabnya itu berwudu ya, itu tawaddoa teman-teman. Berwudu ya, berwudu, melakukan wudu maksudnya, itu tawaddoa. Nah, kita pengen ngomong
Saya berwudu seperti wudunya Nabi Muhammad. Kan teman-teman mungkin pernah lihat di YouTube. Bentar ya. Pernah lihat di YouTube Habib Habib apa ya? Habib yang dari Yaman, Masya Allah. Habib siapa teman-teman? Masya Allah, saya lupa. Teman-teman, ada yang ingat gak Habib siapa ya yang dari Yaman? Umar. Habib Umar ya? Iya ya, Habib Umar bin bin Umar, tapi Habibnya sih oke Habib Umar ya. Habib Umar itu pernah memperagakan wudhu seperti wudhunya Nabi. Nah, kita bisa bahasa Arab kan nih teman-teman menggunakan maf'ul mutlak. Coba ada yang ingin mencoba nggak? Ini saya juga sekaligus ingin menginfokan eh, penggunaan maf'ul mutlak yang diperoleh dari isim masdar, bukan masdar ya, tapi isi masdar. Coba saya kasih challenge ke teman-teman nih. Silakan berpikir ya, mungkin 1 atau 2 menit lah.
Oke teman-teman, baik. Sudah 3 menit lebih, maaf. Ada yang ingin mencoba? Akhi Abdullah nih, kelihatannya sudah siap. Ternyata Habib Umar bin Hafiz, ya Masya Allah, itu saya tuh selalu takjub ya melihat beliau itu, pengen meneteskan air mata ya beliau. Habib Umar ini betul-betul sosok yang memberi kesejukan ya. Ya, Habib Umar pernah saya lihat di YouTube, beliau memperagakan wudhu seperti wudhunya Nabi. Nah, kira-kira bagaimana bahasa Arabnya menggunakan maf'ul mutlak? Boleh Akhi Abdullah Hamam dulu. Bagaimana hasilnya Akhi Abdullah? Tawaddo al-Habibu Umar bin Hafiz ya, Ustaz. Mm-mm. Tawaddu an-Nabi. Seperti itu kan. Ustaz. Iya, iya, iya. Bagus sekali. Tapi ada tapinya. Ya, boleh menggunakan variasi yang lain ya. Tapi yang Akhi apa sih yang Akhi buat itu sudah luar biasa tuh, sudah luar biasa. Sudah artinya sudah paham tuh Akhi nih. Alhamdulillah, syukran. Syukran jazilan Akhi, barakallahu fikum. Artinya Akhi ini sudah mendapatkan keberkahan dari Allah berupa pemahaman satu materi ilmu nahu, yaitu mahal juga teman-teman diberikan pemahaman nih. Kemudian yang lain, ada yang ingin mencoba sebelum saya sebutkan nama? Kalau gitu Rohma Konita deh yang saya kasih absen nih. Ya Rohma, tafadholi. Kaifa natijatiki? Ya, tapi ini nggak tahu benar apa enggak, Ustaz. Ya. Tawaddo Al Habib Umar ka wuduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya bener nih, Rohman nih, baru nih. Ini gaya yang lain ya. Tawaddoa, ya karena Rohma ini sudah oke, jadi yang lain nggak saya challenge ya, cukup 2. Alhamdulillah nih, Akhi Abdullah Hamam dan Rohma Konita sudah mewakili teman-teman yang lain. Jadi bahasa Arabnya berwudu itu nggak menggunakan fiil sulasi mujarodnya teman-teman. Kan ada wadoa ya, wadoa yado'u. Bukan wadoktu gitu. Bukan wadoktu ya teman-teman ya, tapi menggunakan mazidnya yang tafa'ala itu menjadi tawaddoktu. Nah, menggunakan masdarnya itu bukan boleh, tapi saya nggak pernah dengar, tapi kayaknya boleh ya menggunakan masdar seperti fiilnya yang mazid, tapi boleh juga menggunakan yang masdar dari sulasi mujarradnya. Wado'a yado'u wudu'an. Nah, tawaddoktu wudu'an. Saya berwudu, benar-benar berwudu gitu. Misalkan Hambali, ente udah batal belum sih wudunya? Eh, bukan begitu ya, misalkan ya ragu-ragu ya, apakah sah enggak wudunya? Ya tawaddu wuduan itu udah berwudu banget saya nih gitu, masih ada wudunya. Nah, itu boleh menggunakan fiil, menggunakan masdar dari fiil sulasi mujarrad ya. Inilah yang disebut isim masdar teman-teman ya. Inilah yang disebut isim masdar. Bukan yang Akhi Abdullah menggunakan masdar sungguhan ya. Itu antara fiil dengan masdarnya sama semuanya. Masdar teman-teman. Tapi yang akhir Rohmah akhir Ukhti Rohmah. Maaf ya Ukhti ya, karena saya kebablasan dari Akhi Hamam. Yang ukhti rahmat tadi itu antara fiil dan masdarnya itu antara fiil dan maf'ul mutlaknya beda ya, beda bentuk karena diambil dari fiil mujarrad wado'a. Nah, itu disebut
isim masdar. Kan sempat populer di tahun 2020 apa 2021 itu ya. Ada yang nggak bisa membedakan masdar dan isim masdar. Itu maksudnya sih di sini di pembahasan maf'ul mutlak ini teman-teman. Saya ikut saya mencoba memfollow api teman-teman itu yang mencoba menyindir ya waktu itu sempat viral. Teman-teman masih ingat gak itu? Yang viral saling ejek mengejek itu. Wah nggak bisa nasrif ini nggak bisa nasrif soal masdar dan isim masdar. Pernah ikut gak di tahun 2020 atau 2021 gitu? Enggak ya? Akhi Hamam nggak ikut ya? Ntar deh saya kirim dia video-videonya. Waktu itu sok-sokan pinter bahasa Arab gitu-gitu ya. Aduh ini mah. Jangan sampai deh ilmu yang kita peroleh itu untuk merendahkan orang, ya, menyombongkan diri. Jangan sampai deh. Itu artinya kita enggak ini teman-teman. Enggak diberkahi lagi itu ilmu kita begitu. Ilmu kita itu digunakan untuk membangun akhlak mulia, membangun peradaban. Sayang banget kalau digunakan untuk hal-hal yang remeh-temeh begitu, untuk merendahkan orang. Ya Allah ya Robbi. Pembahasan masdar dan isi masdar juga digunakan untuk merendahkan orang. Ya zaman sekarang mah ya Allah. Itu merendahkan diri ya, mengkerdilkan diri namanya. Ya, baik ya, itu jadi tawaddu atau tawaddoa atau boleh menggunakan fi'il mudhari'nya ya tawaddu al-Habibu Umari atau al-Habibu Umaru ibnu al-Habibu al-Umaru ya karena al-Habibu itu sebagai eh, fa'il, al-Umarunya sebagai apa tuh? Bisa sebagai badal ya atau ataf ya. Eh, Ibnu Umari ya baru Ibnu Umari. Wudu'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wudu'a an-nabiynya itu maf'ul mutlak lin naw' ya, li jenis ya. Bisa menggunakan idhofah maksudnya sebagai mudhof mudhof ya, sebagai mudhof ilaih atau bisa menggunakan sifat tadi. Thayyib ya ikhwah min huna hal indakum soal. Yakfi mungkin Ustaz. Yakfi, oke. Sebelum saya tutup, saya ini karena masih ada waktu, saya mau ngecek nih hasilnya teman-teman. Apakah teman-teman sudah mengerjakan di itu? Sudah Ustaz. Karena itu batasnya sampai hari ini kalau nggak salah. Berapa nilainya? Itu ada 3 teman-teman ya, tapi yang muncul nilainya secara otomatis itu yang pilihan ganda. Oh, finish. Ahi Abdullah Hammam. Oke. Oh, waktu teman-teman mengisi ini, apakah yang pilihan ganda khususnya, apakah nilainya sudah muncul teman-teman secara otomatis? Muncul sih. Sudah, Ustaz. Udah Ustaz. Yang kedua ketiganya Ustaz yang enggak ada. Soalnya kan Oke, oke, ya, ya, terima kasih. Ini di saya kok nggak muncul nilainya, harusnya sih muncul ya.
Oke, mungkin ada pengaturan lain yang belum saya klik. Nanti saya follow up. Alhamdulillah teman-teman, sebentar saya tunjukkan ininya dulu, materi selanjutnya. Ini syukron ya kepada muqaddim, syukron jazilan li al-muqaddim Zuniko al-yaum. Laqad taqaddama at-taqdim taqdiman jamil. Nah, saya menggunakan lafzul mutlak tuh. Nah, ini teman-teman kan sudah mengerjakan ini. Laqad amiltum hadhihi at-tadribat maf'ul mutlak wa ana sa'ujahis li al-liqa au muqabalah li usbu al-qadim fi al-maddah maf'ul li ajli ya. Wa tasjil al-videohat fi hadhihi al-fursa arsil ilayya fi WhatsApp ana sa'udkhil al-video wa al-maqalah huna ya akhi fi LMS ya. Tayyib qabla nunhi ad-dirasah rubbama indakum soal tafaddal. Kalau nggak ada kita tutup ya. Oh, ini kan sudah jam 9.40 ya. Aduh. Maaf teman-teman, saya lupa. Tayyib, syukran jazilan ya ikhwah Ibnu Umar, termasuk isim mamnu minas soraf. Oh iya ya benar Umari. Syukran Ustaz Aceng. Ya kadang lupa saya tuh yang mamnu minas soraf ini memang gampang lupa ya kalau nggak karena jarang banget dipraktekkan kalau sudah diterapkan ya. Jadi teman-teman kalau sudah diterapkan, maksudnya udah profesional itu jarang sekali menggunakan harokat. Kata Umar ini eh, termasuk mamnu minas shorof. Jadi dia tanda majrurnya tidak menggunakan i. Tadi saya salah tuh Ibnu Umar karena saya anggap bukan mamnu minas shorof. Ternyata mamnu minas shorof. Syukron jajan Ustaz Aceng. Ala al-irsyadat wa tashih wa tankih ya ada 3. Tankih tashih itu korektif ya teman-teman. Ya, syukron. Syukran jazilan wa Ustaz Aceng, syukran jazilan ala istishabikum wa atamanna nahnu istafadna min hadhihi al-muhadarah. Hayya nunhi dirasah bi hamdalah wa doa kifat majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Syukran wabarakatuh. Ustaz. Syukran. Ya, saya astadzin, Ustaz Aceng astadzin. Assalamualaikum.